Kepsek bahwa terdapat 6 sekolah model jenjang menengah atas di Kota Palu ini, yaitu 3 SMA dan 3 SMK. Sekolah model bukan berarti bahwa sekolah yang merasa paling baik. Sekolah model adalah sekolah yang bersedia menjadi pelopor perubahan, tempat belajar bersama, tempat berbagi praktik baik dan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya. Saya berharap kepada sekolah yang sudah ditunjuk, termasuk SMA 4 ini, bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia pendidikan bahwa SMA Negeri 4 ini bisa menjadi model pembelajaran yang baik di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia. Saya juga berharap bahwa nantinya ini bisa menjadi best practice, bisa menjalar di tempat-tempat lain, di sekolah-sekolah lain, sehingga insya Allah dunia pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah ini yang berharap, yang kita impikan adalah mendidik anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang unggul, insya Allah bisa terwujud di Sulawesi Tengah ini. Saya mohon dukungan dari teman-teman guru semuanya. Jadi kalau ini adalah kesempatan bagi kita juga untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kapasitas kita untuk bisa bagaimana mengarahkan menjadi guru bagi anak-anak kita. Kedepan insya Allah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah akan memprioritaskan untuk program-program bagaimana bisa ada pendidikan kepada guru-guru kita, ya. Karena ini hasil daripada kami dengan teman-teman semua di Dinas Pendidikan, hasil peninjauan kami, hasil setelaan hak kami terhadap bagaimana pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Salah satunya kalau kita ingin mempercepat bagaimana pendidikan ini bisa maju di Sulawesi Tengah adalah guru-guru juga yang handal, guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik. Oleh karena itu, ke depan program kami adalah bagaimana bisa meningkatkan kapasitas guru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap bahwa kita semua ini adalah menjadi bagian penting mewujudkan pendidikan yang baik di Sulawesi Tengah. Saya melihat di sini masa depan Sulawesi Tengah akan cerah apabila kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut. Anak-anakku semua, kalian harus senantiasa meningkatkan kompetensi kalian, belajar dengan baik, ya. Jadilah orang yang senantiasa berpikir kritis. Jadilah orang senantiasa berkreatif untuk melihat keadaan di sekitar kita. Jadilah anak-anak yang bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Tumbuhkan daya nalar di benak kalian. Selalu bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Ya, kenapa dia harus begini? Kenapa dia harus begitu? Dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita menjadi seorang yang problem solving. Kemudian anak-anakku semua, saya juga berpesan bahwa setinggi apapun ilmumu, jangan kau lupa karaktermu, jangan kau lupa akhlakmu, karena tidak ada gunanya kau berilmu tinggi tetapi kau punya karakter menjadi buruk, ya, karaktermu buruk. Oleh karena itu Bapak Gubernur selalu berpesan kepada kita semua, anak-anakku semua, bahwa ke depan itu 2 hal yang perlu Anda tumbuhkan di diri masing-masing. Yang pertama itu adalah karaktermu, akhlakmu. Jadikan sifat-sifat baik itu melekat di dirimu. Ya, Anda harus jadi orang yang jujur, Anda harus bisa membantu orang lain. Jangan menjadi orang yang curang. Ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensimu. Jadikan dirimu orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi. Ya, karena ketika kau berilmu, itu kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji kepada anak-anakku semua. Ya, ini bukan janjinya kepala dinas, bukan janjinya kepala sekolah, tapi janjinya Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Camkan itu anak-anakku semua, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menjadi orang yang baik, orang yang bisa diandalkan oleh orang tua kita, orang yang bisa menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan bagi masyarakat.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya saya berharap SMA 4 ini juga bisa menjadi inspirasi bagi SMA, SMK, dan SLB lainnya di Sulawesi Tengah untuk terus bertransformasi menuju pendidikan yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya saya juga berpesan kepada kita semua sekali lagi bahwa mari sama-sama kita menyukseskan program Berani Cerdas Bapak Gubernur. Ini Berani Cerdas itu hanya dimaknai dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Hanya satu bagian daripada program Berani Cerdas Bapak Gubernur. Saya laporkan kepada Bapak Ibu semua, terutama para guru, ada anakku juga semuanya, saya tunggu. Kalau kalian sudah tamat nanti, ayo kita terus melanjutkan pendidikan sampai di perguruan tinggi, manfaatkan Berani Cerdas programnya Bapak Gubernur. Saat ini kita sudah tahun kemarin itu kita biayai 23.500-an mahasiswa. Saat ini yang mendaftar sudah 27.000 lebih ya untuk mendapatkan program beasiswa Berani Cerdas. Jadi insya Allah tahun ini kurang lebih 50.000 anak-anak kita yang kita sekolahkan sampai di perguruan tinggi. Itu ada di 387 provinsi kampus yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Ya, ini tidak ada daerah lain yang sampai 50.000 mahasiswa diberikan beasiswa kecuali di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Kemudian Berani Cerdas juga itu masuk juga di SMA, SMK, dan SLB. Kami memberikan BOSDA. Ya, jadi Bapak Ibu semua, para orang tua siswa harus ketahui juga bahwa beasiswa itu masuk juga di tingkat SMA, SLB, dan SMK. Kita memberikan BOSDA, sudah ada BOS, Bantuan Operasional Sekolah Pusat yang diberikan pemerintah pusat, tapi Bapak Gubernur bikin juga BOSDA, biaya operasional sekolah yang dibiayai oleh daerah. Tahun ini hampir 60 miliar BOSDA yang kita bagikan di 463 sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga saya tegaskan di sini juga kepada teman-teman semua, para guru, kepala sekolah, tidak ada lagi pungutan di sekolah dalam bentuk dali apapun juga. Ya, tidak ada lagi pungutan. Saya berharap ini bisa dicamkan betul karena pemerintah provinsi sudah menjamin semuanya. Ya, di Berani Cerdas juga kita prakerin untuk SMK, kita juga bantu untuk anak-anak kita melanjutkan praktek kerja lapangannya. Kita juga berikan seragam gratis bagi anak-anak kita yang kurang mampu, dan juga kita berikan SPP bagi anak-anak kita juga yang kurang mampu. Jadi kalau ada anak-anak kita, Bapak Ibu semua, para guru, ada tetangganya yang kemarin tidak lulus SPMB di sekolah-sekolah favorit, ya termasuk di SMP, SMA 4 ini, kemudian ada yang sekolah di swasta, dan swasta itu masih berbayar sepanjang dia masuk dalam desil 1 sampai desil 5, maka pemerintah yang akan membayarkan uang SPP-nya. Ya, pemerintah yang akan menanggung semuanya. Jadi tidak usah khawatir, sama saja itu ya, mau sekolah yang penting anak-anak kita harus sekolah. Saya laporkan juga bahwa alhamdulillah minat daripada anak-anak kita sekarang ini, orang tua untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi. Tahun lalu pendaftar SPMB itu 18.000, tahun ini dia menyentuh angka 22.000. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan anak-anak kita untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Ini juga merupakan program dari Bapak Gubernur supaya wajib belajar 13 tahun itu diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas restu kita semua, sama-sama kita meluncing sebagai sekolah model pembelajaran mendalam berbasis coding dan aktivitas intelijen tahun 2026 untuk SMA Negeri 4 Palu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
Sabado 2024. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tetap berada di tempat bersama Ibu PLT Kepala SMA Negeri 4 Palu. Dan kami meminta kesediaan Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Syamzaini SPD MSI, Bapak Armin SPD MM selaku pengawas pembina SMA Negeri 4 Palu, Bapak Abdul Rashid SAG MPDI selaku perwakilan guru SMA Negeri 4 Palu, Bapak Abdullah SE selaku perwakilan orang tua murid, dan Lovely Alia Lapase selaku ketua OSIS SMA Negeri 4 Palu untuk naik ke atas panggung. Tibalah saatnya kita memasuki acara inti. Launching sekolah model, implementasi pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial SMA Negeri 4 Palu. Dimohon untuk kepala BGTK dan BPMP untuk naik ke atas panggung. Bapak BGTK dengan PLP diundang ke panggung. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas restu kita semuanya, sama-sama kita launching SMA Negeri 4 Palu sebagai sekolah model berbasis coding dan AI. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menghitung mundur. 3, 2, 1. Berilah tepuk tangan yang meriah atas launching sekolah model implementasi pembelajaran mendalam coding dan kecerdasan artifisial. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap berada di atas panggung karena kami akan abadikan momen ini sebagai bentuk komitmen kita bersama. Selanjutnya, acara penandatanganan pernyataan komitmen kepada PLT Kepala SMA Negeri 4 Palu, Ibu Rohmala Enar SPD Epekim, Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 4 Palu, Bapak Armin SPD MM, perwakilan guru, Bapak Abdul Rashid SAG MPDI, perwakilan orang tua murid, Bapak Amrullah SE, dan perwakilan murid Lovely Alia Lapase dimohon untuk menuju ke meja penandatanganan yang akan disaksikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen kuat kita bersama demi kemajuan pendidikan di SMA Negeri 4 Palu. Kepada Bapak, Ibu, dan perwakilan siswa, kami ucapkan terima kasih.